Seringkali orang-orang yang berdakwah mengejek imam-imam yang ada di kampung kita. Kami dari masyarakat Aceh Tamiang berterima kasih banyak untuk Bapak Kang Mulyadi sudah memberi bantuan ke kami yang kami perlu. Ini buat operasional teman-teman bandara mana? Bandara. Atur nuhun Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia momen Kang Deddy Mulyadi menunjukkan akhlak mulia di depan banyak orang. Ya, ini pemimpin seperti ini ya harus banyak dicontoh oleh pemimpin lain. Dan ya sampai warga Aceh pun menolak move on dari KDM. Ya sampai KDM terbang lagi ke Aceh dan kita akan melihat nih pidato KDM mengaji Al-Quran ya yang membuat semua orang terdiam, bergetar ya. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat bangga sekali dengan KDM ini. Dan sudah hadir di Mata Najwa mantan Bupati Purwakarta yang kini siap melenggang ke Senayan, Kang Deddy Mulyadi. Selamat malam Kang Deddy. Selamat malam, Sampurasun. Terima kasih sudah hadir. Politisi karir, pernah di DPRD, 2 kali jadi bupati, di Golkar juga pegang kekuasaan. Apa kira-kira yang akan beda nanti di Senayan dengan pengalaman karir politik yang sudah panjang? Ya, yang beda di Senayan adalah persiapan diri saya menghadapi sebuah dunia yang tidak saya alami, yaitu dunia ruangan yang AC-nya katanya sangat dingin. Karena saya selama ini bekerja di lapangan, rumah saya tidak pakai AC, ruang kerja saya tidak pakai AC. Dan saya orang yang sangat anti terhadap sesuatu yang dibuat-buat. Jadi seneng yang alami. Jadi hal yang saya siapin hari ini adalah menyiapkan mental saya menghadapi serbuan angin yang tidak bisa saya tolak pakai apapun. Itu angin. Mental dan mantel kata Kade. Tapi saatnya disponsorin Pak Irwan Hidayat kayaknya ini. Tapi yang jelas pertarungan elitnya juga akan lebih kencang dong? Atau sudah biasa juga itu? Ya kita kan kalau persoalan bertarung, berargumentasi, kemudian membangun gagasan-gagasan tentang Indonesia sudah biasa kita. Kemudian bergaul dengan dunia politisi kan dunia kita dalam keseharian. Bergaul dengan masyarakat juga dunia kita dalam keseharian. Nah, yang paling harus kita siapkan adalah mentality. Mentality kita untuk gagasan-gagasan kita ditolak orang, didebat orang dalam setiap saat. Karena selama ini kan jadi kepala daerah, gagasannya selalu diterima, pikiran-pikirannya oleh para pegawainya. Walaupun gagasan saya sering diserang oleh orang-orang yang tidak suka dengan pikiran dan gagasan saya yang terlalu original kesundaan. Yang jelas kalau eksekutif memang ya eksekutor melakukan, legislatif itu hanya satu di antara 575 yang lain. Jadi akan memang posisinya akan jauh berbeda. Ya, saya sudah membuat rancangan untuk itu karena saya orang pekerja. Saya biasa bangun pagi jam 4:30, jam 5 udah naik sepeda, kemudian ngecek yang nyapu di jalan, kemudian keliling ke dapur-dapur rumah rakyat miskin, kemudian setelah itu saya berjalan kaki ke sawah. Ya itu dia menyiapkan itu. Setelah itu anggota DPR, saya harus banyak menyiapkan waktu di dalam ruangan, dari hotel ke hotel, kunjungan kerja ke luar daerah, mungkin ke luar negeri, naik pesawat gitu kan. Walaupun di pesawat tidak ada kelas legislatif, adanya kelas eksekutif. Nah, tetapi setelah itu juga saya sudah membuat rancangan bahwa Jumat, Sabtu, Minggu hari saya harus tetap berkunjung ke masyarakat dalam setiap saat. Itu yang membuat saya bahagia sebenarnya. Karena sudah ada plan untuk tetap berada di tengah-tengah masyarakat. Bukan sudah ada plan, memang harus. Harus. Kang, saya ingat nih, kan Ketua DPRD di Jawa Barat juga. Ketua DPD Golkar Provinsi Ketua Jawa DPD Golkar Provinsi Jawa Barat. Ada yang menarik ketika kemudian Kang Deddy sempat bilang ada persyaratan nyentrik terkait penjaringan caleg. Tidak boleh menceraikan istri setelah terpilih tanpa alasan yang kuat. Tidak boleh nambah istri tanpa persetujuan istri tua. Ya, betul itu. Jadi ini juga komitmen. Komitmen. Kenapa sampai harus tidak boleh poligami anggota DPR? Ya, tapi nggak mau nyebut ya. Saya ini kan gaul dengan teman-teman anggota legislatif, nggak usah sebutin di mana gitu kan. Saya juga pernah jadi anggota legislatif. Emang kebiasaannya DPR nambah istri ya? 2 tahun. Ya memang banyak yang tadinya baik ketika jadi DPR menjadi lupa sama istrinya.
Itu sehingga saya melihat selalu ngasih tahu ke teman-teman, kamu waktu nyalon itu susah sama istri tua, kalungnya dijual. Saya bilang kan, punya sawah 3 petak aja digade. Masa udah jadi yang enak bini muda? Kabul bilang zolim. Jangankan menyayangi rakyat, menyayangi istri aja nggak bisa. Jadi itu. Cepopong. Kami dari masyarakat Aceh Tamiang berterima kasih banyak untuk Bapak Kang Mulyadi sudah memberi bantuan ke kami yang kami perlukan sangat sekali. Sehat selalu untuk Bapak Kang Mulyadi, murah rezeki, sehat selalu. Ainu disebut kabeh manusia tokoh agama, manusia nu mana nu tokoh agama nu unggal poe ngamalkeun nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kanu sieun, ngaangan kanu poekeun. Aro'aita ladzi yukadibu bidin fadzalika ladzi yad'ul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin. Emang aing teu bisa ngadalil HMI aing. Eta pan tugas. Ketika beriman pada Allah, maka kita berpasrah, berserah diri pada Allah. Al-Quran masuk dalam cahaya ketua penyelenggara, sehingga ketua penyelenggaranya menjadi adil dalam tindakannya. Al-Quran masuk dalam cahayanya gubernur Jawa Barat, sehingga gubernur Jawa Barat bertindak adil dalam kebijakan-kebijakannya. Cahaya Al-Quran masuk ke relung hatinya bupati, maka tindakannya menjadi adil. Dari gerakan membaca Al-Quran ini, maka terbebaslah orang-orang miskin, terbebaslah anak-anak yatim, terbangunlah peradaban hidup yang silih asa, silih asi, silih asu. Maka disitulah Al-Quran menjadi cahaya. Karena Al-Quran menjadi cahaya, maka Al-Quran bercahaya. Karena Al-Quran bercahaya, maka cahayanya terhampar. Maka Al-Quran tidak hanya dipahami tulisan yang ada dalam mushaf, yang kita lombakan, yang kita pertahankan, yang kita cium ketika ingin membacanya, yang kita simpan di atas kepala kita, yang kita simpan di rekal, dan ketika kita tidak berwudu maka tidak berani menyentuhnya. Kayak saya NU, tidak berani menyentuhnya. Tetapi di balik itu kita memahami gunung-gunung itu adalah hamparan Al-Quran, sungai Citarum itu adalah hamparan Al-Quran, sawah-sawah yang terhampar adalah hamparan Al-Quran, matahari adalah hamparan Al-Quran, bulan adalah hamparan Al-Quran, bintang adalah hamparan Al-Quran, seluruh yang ada makrokosmos dan mikrokosmos adalah hamparan Al-Quran. Dan semuanya mereka bertasbih kepada Allah, yang dalam setiap waktu dia berucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kalau sudah seperti itu, maka surau-surau itu menjadi lentera penggerak. Kalau sudah seperti itu, maka kita adalah manusia yang paling bersyukur. Kenapa? Kita manusia yang paling bersyukur. Al-Quran diturunkan di Jazirah Arabia, di tanah yang tandus dan kering, di mana orang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air. Kisah Nabi Ismail dengan Siti Hajar, bagaimana dia harus bolak-balik antar Safa dan Marwah untuk mendapatkan air. Begitu beratnya untuk mendapatkan air. Rumput-rumput mengering, batu-batu bertebaran, debu-debu berserakan di tempat-tempat di mana manusia mengalami kekeringan alam, lahirlah kekeringan hati, lahirlah kekejaman. Maka Allah menurunkan cahaya yang paling lembut hatinya, yang paling lembut hatinya. Siapa? Rasulullah SAW. Lembut. Karena kelembutan itulah Al-Quran diturunkan. Tidak mungkin Al-Quran turun, nur cahaya kebenaran yang hadir ke hatinya Kanjeng Rasul, kalau Kanjeng Rasul tidak memiliki kelembutan hati yang lebih lembut dari sutra apapun. Tidak mungkin.
Maka dari kelembutan itu lahirlah ucapan-ucapan yang lembut. Dari ucapan-ucapan yang lembut itu lahirlah ucapan-ucapan yang indah. Dari ucapan-ucapan yang indah itu mempengaruhi pikiran manusia lewat telinganya, karena lahir gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dalam kekuatan spiritualitas, di mana angin-angin yang keras, debu-debu yang bertebaran dikalahkan oleh gelombang Al-Quran yang mempengaruhi pikiran manusia. Maka Allah itu berbuat adil. Al-Quran diturunkan di tanah tandus itu. Tetapi Al-Quran yang dikirimkan di tanah tandus itu dibawa lewat pendekatan budaya, tanpa kekerasan, tanpa peperangan, bercerita tentang kisah Ramayana, bercerita tentang kisah Mahabharata, bercerita tentang kisah Pandawa, ada dalam sosok Dharma Kusuma. Maka dicanangkanlah yang disebut dengan dua kalimat sabda. Dua kalimat sabda itu disebutnya layang damus kalimus syada, yaitu yang diletakkan pada pikiran seorang pemimpin sebagai nilai ajaran. Nilai ajaran itu melahirkan Pandawa 5, yaitu Dharma Kusuma, Bima, Arjuna, Nakula, lan Sadewa. Lahirlah gerakan politik kebudayaan para wali, mengenalkan agama Islam lewat pendekatan kebudayaan. Lahir simbol-simbol silib, sindir, sindang, siloka, sasmita. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan masyarakat Sunda, masyarakat Nusantara yang tidak terbiasa dengan bahasa kasar. Dia terbiasa dengan bahasa simbol, bahasa makna. Karena dia terbiasa bahasa simbol, bahasa makna, maka masuk dalam ajaran, dalam pembelajaran. Quran pun disampaikan dalam pembelajaran dan ajaran. Kemudian rasa hormatnya ditinggikan. Quran diletakkan pada sebuah derajat yang sangat tinggi, diletakkan dalam lingkungan peradaban sederhana pedesaan. Lahirlah di kita. Apa keuntungan kita? Keuntungan kita lebih dari orang Arab. Keuntungan kita lebih daripada jazirah Timur Tengah. Kenapa keuntungannya? Kita mendapat dua. Satu, kita mendapat Al-Quran sebagai sebuah produk nilai ilahiyah yang memiliki nilai estetika yang sangat tinggi. Tetapi juga kita dilahirkan pada sebuah alam pasundan yang sangat indah. Ketika Quran bercerita tentang air yang jernih di surga, ketika Quran bercerita tentang hamparan gunung yang indah di surga, ketika Quran bercerita tentang buah-buahan yang nanti ada di surga, seluruh cerita-cerita itu sebenarnya adalah realita hidup yang kita dapati. Itulah Ciwidey, itulah Cipanas, itulah Pangalengan, itu realitas dunianya. Untuk itu, karena kita sudah diberi peradaban surga yang nanti akan kita sampai surga keabadian, maka pesan saya, kalau mencintai Al-Quran, rawatlah Cipanas sebagai simbol surga kesucian. Rawatlah Ciwidey, rawatlah Pangalengan, rawatlah gunung-gunung itu yang melahirkan air yang mengalir, bak sepenggal tanah yang diturunkan dari surga. Rawatlah pohon-pohon itu, karena itu adalah alam yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jangan terbalik. Satu sisi kita sangat memaknai Al-Quran dan menghormati Al-Quran sebagai ayat yang tertulis, tapi di sisi lain tangan kita merusak alam, padahal itu adalah ayat yang tidak tertulis. Jadi saya tidak mau lagi dengar ke depan. Mudah-mudahan saya akan berusaha dengar Cipanas, berubah pikirannya menjadi jelek. Dengar Ciwidey, berubah pikirannya menjadi jelek. Dengar Pangalengan, berubahlah pikiran menjadi jelek. Saya ingin ketika mendengar itu, maka denyut naji kita berkata, ya Allah, ku dapatkan surga di tanah Sunda. Suatu saat surga itu tetap akan terjaga sampai aku bertemu denganmu di alam surga keabadian. Prinsip kemahaindahan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Pada hari ini kita bersama-sama memaknai makna-makna Al-Quran, memasukkan Al-Quran dalam relung batin kita sebagai bentuk cahaya atau nur yang menuntun kita dalam indera alam bawah sadar kita. Karena indera alam bawah sadar itu pada akhirnya akan senantiasa menjadi petunjuk
dan petunjuk itu akan lahir bagi orang-orang yang menjaga rasa dan cintanya. Karena petunjuk hanya akan lahir pada orang-orang yang memiliki kelembutan hati, kedamaian jiwa, dan ketenangan relung diri. Maka peliharalah Al-Quran, simpanlah dia di relung hati kita, dalam isi denyut jantung kita, sehingga hidup kita senantiasa mendapat petunjuk. Dengan kalimat kata orang Sunda, memahami Allah dalam orang Sunda, pahamilah dari sisi Rahman dan Rahimnya saja sudah cukup. Insya Allah akan hidup tenang, tentram, dan bahagia, walaupun tetap menjadi duda. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan kebahagiaan, kemuliaan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyabaqah tilawatil Quran dan hadis tingkat Provinsi Jawa Barat pada hari ini, hari Ahad, tanggal 15 Juni 2025, dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Quran menjadi dasar dalam seluruh pengambilan keputusan bagi para pemimpin. Semoga Quran menjadi dasar bagi ketenangan hidup bagi rakyatnya, dan semoga Quran tetap menjadi cahaya yang menuntun kita menuju kebenaran yang hakiki. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Teman-teman semua, itu dia ya tadi yang mana warga Aceh pun banyak yang move on ya, gagal move on ya dengan KDM ini. Dan ya kita tahu sendiri bahwa KDM begitu banyak jasanya untuk orang-orang, bukan di Jawa Barat aja, tapi ya orang luar pun sama ya. Alhamdulillah ketika ada bencana KDM langsung terbang ya ke sana, dan menurut saya itu bukan pencitraan ya, dan itu rasa peduli sosial ya. Dan KDM melakukan itu ya, gak pelit, keluarin uang sendiri untuk bantu semua warga. Dan tadi pun kita mendengarkan pidato KDM begitu ya, begitu menusuk ke hati, membuat kita pun yang mendengarkannya ya enak gitu, gak bosen terus mendengarkannya dan terus mendengarkannya ya teman-teman. Semoga kalian selalu, dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga sehat selalu bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.